Suamiku pewaris utama. Bab 108. Kesal tapi nyaman. Menurut saya, Tuan Muda Draco lebih mengerti tentang mimpi itu, juga firasatnya. Maksud Paman? Tanya Hendy penasaran. Mari kita tanyakan pada yang bersangkutan Tuan Besar. Jawab Hendy cepat. Draco. Respon Hendy sedikit keras, hingga membuat anaknya tersentak dari lamunannya. Apakah mungkin? Ucapnya lagi. Mungkin saja Tuan Besar. Karena dari kejadian batu mustika itu saja, kita bisa mengetahui, ada sesuatu yang tidak kita pahami, dalam alam bawah sadar Tuan Muda. Bukankah aneh? Kalau hanya batu kecil saja kita tidak bisa mengangkatnya, kecuali yang ada pertalian darah dengannya. Dari itu saja, kita sudah bisa menyimpulkan, bahwa Tuan Muda Draco, mempunyai kelebihan yang kita sendiri tidak punya. Jawab Hendy panjang lebar dan apa adanya. Cukup masuk akal. Sekarang mari kita tanyakan, apa yang dia rasakan dan lihat dalam mata batinnya itu. Respon Tuan Birawa cepat. Cucu buyut Eyang. Coba kau jelaskan secara terperinci, apa saja yang kau lihat dan rasakan dalam mata batinmu itu, tentang masalah yang sedang kita bicarakan ini. Ucap Tuan Birawa selanjutnya. Menurut Draco, akan ada bahaya besar yang datang ke tempat kita dalam beberapa hari ke depan. Tapi bahaya apa itu kurang begitu jelas terlihat. Draco cuma melihat, seperti apa yang ayah juga lihat dalam mimpinya tersebut. Jawabnya apa adanya. Apakah kau tidak melihat rupa wajah orang itu, yang katanya menyerupai api kecil yang diikuti oleh ribuan api kecil lainnya? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Draco cuma melihat ada seorang lelaki muda yang cukup tampan, walau kulit tubuhnya tidak begitu putih, tapi mempunyai perawakan tinggi tegap, yang wajahnya tertutup dengan kain yang terbuat dari api. Tapi sekilas Draco seperti melihat, orang itu menyeringai jahat ke arah Draco, dan mengacungkan senjata api ke arah ayah juga mama. Mereka berniat akan membunuh ayah juga mama, tapi kakek buyut mencegahnya. Terus, ucap Tuan Birawa penasaran. Karena niatnya tidak kesampaian, orang itu menyuruh anak buahnya untuk membakar apa saja yang ada di kota kita ini, dan hampir meratakan seluruh bangunannya. Karena marah, ayah juga paman-paman yang ada ini, menghajar orang tersebut hingga mati, begitu juga dengan ribuan anak buahnya itu. Akhirnya kekacauan yang disebabkan oleh mereka pun padam, tapi meninggalkan bekas yang lumayan parah. Hampir separuh kota ini habis terbakar, dan banyak orang yang menjadi korban, termasuk para pengawal kita. Ucap Dragon apa adanya. Paman Hendy. Apakah menurutmu, cerita ini bisa diterima dan masuk akal? Tanya Hendy ingin tahu. Diterima dan masuk akal atau tidaknya, itu tergantung dari persepsi kita dalam memahami cerita itu. Kalau kita tidak mempercayainya, ya kita lupakan saja, dan anggap itu hanya khayalan dan bunga-bunga tidur. Tapi jika kita mempercayainya, menurut Paman, sebaiknya Tuan Besar, melalui para petinggi dan anak buah Tuan yang lain, segera mencari tahu, tentang kebenaran berita ini. Mungkin Tuan Besar bisa menugaskan pada teman kami Burgon, untuk menyelidikinya, karena pekerjaan memantau juga mencari informasi, adalah tugasnya. Jadi kita serahkan saja pada saudara Burgon untuk menyelidiki dan mencari orang dengan ciri-ciri tersebut, agar kita bisa mencegahnya secara dini. Aku setuju dengan usulmu itu Paman. Cuma masalahnya adalah, gambaran orang itu masih kabur, karena kita belum pernah melihatnya. Mohon maaf Tuan Senior, juga Tuan Besar jika saya menyela. Ucap Iron tiba-tiba. Silakan Paman Iron. Jawab Hendy cepat. Menurutku, sebaiknya kita perketat pengawasan, dan pantau setiap orang yang akan dan mau memasuki kota ini, termasuk orang-orang yang sudah ada sebelumnya. Selidiki apakah mereka adalah calon musuh itu.
Jika kedapatan mereka membuka usaha atau mengunjungi kota kita ini dengan niat lain, maka kita tangkap orang tersebut dan interogasi dengan cepat. Jawab Iron cukup lancar. Kalau menurutku selain dari usul itu, saya juga mengusulkan, agar untuk sementara waktu, kita batasi peluang orang luar untuk membuka usaha di kota ini. Karena kemungkinan besar, orang baru itulah musuh yang dilihat oleh Tuan Muda juga Tuan Besar. Ucap Hendy menimpali pendapat dari Iron itu, dengan firasat bagusnya tersebut. Betul juga apa yang dikatakan oleh Paman Iron juga Paman Hendy, kedua-duanya kita jalankan. Jadi dengan ini aku perintahkan pada Burgon, untuk menyebar para intelijen kita, guna mengawasi setiap gerak-gerik orang-orang yang ada di kota, juga yang akan memasuki kota kita ini. Jangan biarkan siapapun orangnya, walaupun orang tersebut ingin membeli properti, apalagi yang berniat ingin membuka usaha baru di sini. Lakukan interogasi, dan tangkap orang tersebut, kalau masih juga bersikeras ingin memasuki kota kita. Aku tidak mau kecolongan, dan tidak mau kejadian seperti yang diramalkan bakal terjadi di kotaku, juga kota kita ini. Ucap Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak, kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat itu, guna menjalankan tugasnya masing-masing. Setelah semuanya pergi, kecuali Hans juga Leon, yang memang sengaja tidak diizinkan untuk pergi, Hendy segera berkata. 3 hari lagi, anakku akan memulai pendidikannya di perguruan itu. Aku perintahkan padamu Leon, untuk mengajari sedikit gerakan padanya, untuk menyambung pelajaran yang sudah paman-pamannya ajarkan dulu, agar gerakannya tidak lupa. Besok aku ingin melihat latihan semua gerakan yang telah kalian ajarkan itu. Aku tidak mau anakku menjadi lemah karena sudah cukup lama dia tidak berlatih. Beritakan masalah ini pada seluruh pengawal, yang sempat memberikan teknik-tekniknya pada Dragon. Besok adalah waktunya untuk anakku berlatih, dan menunjukkan semua keterampilan yang telah dipelajarinya selama ini. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak, kemudian keluar dari ruangan itu untuk menemui teman-temannya yang sudah terlanjur keluar tersebut. Sepeninggal Hans juga Leon, Tuan Birawa berkata. Menurut kakek, sebaiknya kau juga fokus pada penyelidikan itu, tidak melulu menyerahkan tugas tersebut pada orang-orang kita. Selain itu, kau juga harus fokus pada rencana pembangunan yang akan dan telah dibangun itu, karena kakek lihat, dalam beberapa hari ini, kau terlalu sibuk dalam menangani masalah lain. Apa tidak sebaiknya kau panggil James, si Olung juga si Erisa itu? Tanyakan padanya tentang kemajuan pembangunan yang ditangani oleh mereka di sana. Kakek dan istrimu ini, juga ingin tahu, sudah sampai di mana kemajuan yang telah dicapai oleh mereka, dalam beberapa hari atau minggu ini. Ucap Tuan Birawa memberi usul. Baik kek, akan Hendy lakukan setelah ini. Jangan menunggu nanti atau besok, hari ini juga terutama setelah malam, mereka bertiga sudah ada di villa ini untuk memberi laporan. Ucap Tuan Birawa tegas. Siap kakekku yang bawel tapi tampan. Respon Hendy menggoda kakeknya tersebut, lalu bergegas mengajak Ivory untuk meninggalkan tempat itu dengan meninggalkan anaknya Draco. Dasar menyebalkan. Gerutu Tuan Birawa kesal. Kau lihatlah ayahmu itu. Selalu benar meledek eyangmu ini. Hingga membuat buyut kesal. Ucap Tuan Birawa emosi, tapi seperti dibuat-buat. Kesal atau suka Uyut? Karena ayah meledek Uyut dengan kata tampan. Memangnya Uyut tampan ya? Jawab Dragon dengan mimik wajah lucu khas anak-anak, lalu ikut kabur dari tempat itu meninggalkan Uyutnya yang sedang terpana diam. Dasar cucu dan anak tidak ada akhlak. Bisa-bisanya meledek aku yang memang ganteng ini. Ucap Tuan Birawa pede sekali,
kemudian tersenyum geli sendiri, dan meninggalkan tempat tersebut dengan langkah terburu-buru. Desa Argomulyo, tempat bakal Dragon menuntut ilmu kanuragan, sekitar pukul 7.30 malam. Apakah persiapan menyambut pewaris perguruan ini telah kau lakukan, Argani? Tanya Pak Sambudi atau Gentala dengan mimik wajah serius. Sampai sejauh ini sudah guru, bahkan panitianya sudah dibentuk. Jawab Argani, murid senior dalam angkatannya itu, dengan wajah penuh keyakinan. Bagus kalau begitu. Guru senang mendengarnya. Menurut informasi yang berhasil kita kumpulkan, Tuan Muda Draco tidak datang sendiri. Dia akan didampingi oleh ayah juga ibunya itu, berikut para pengawalnya tersebut. Sambung Argani menambahkan berita. Kalau tentang masalah itu, guru juga sudah tahu, tapi yang masih menjadi tanda tanya besar bagi kita, apakah para pengawal itu akan ikut tinggal di sini atau tidak, itu yang perlu kita cari tahu. Respon Gentala cepat. Tapi menurutku, mereka pasti akan tetap tinggal di sini, guna memastikan tuan muda mereka selamat sampai dia selesai menuntut ilmu di sini, ujarnya lagi. Jika demikian adanya, sepertinya mereka tidak mempercayai kekuatan kita guru, ucap salah seorang guru muda di perguruan itu dengan sikap meremehkan. Kau jangan lupa Danu, mereka itu bukan pengawal sembarangan. Kalau aku saja berhadapan dengan salah satu di antara mereka, belum tentu aku akan menang dengan mudah. Jadi saranku, kau jangan pernah meremehkan kemampuan mereka, atau menganggap bahwa ilmumu itu sudah sangat tinggi. Apalagi orang yang akan mereka kawal keselamatannya itu, adalah pewaris yang sangat berharga, dan cuma satu-satunya yang keluarga itu miliki. Jadi ketika nanti mereka datang, kau jangan pernah mencari masalah dengan mereka. Ucap Gentala sedikit kecewa, dengan sikap yang ditunjukkan oleh anak buahnya itu. Baik guru. Jawabnya patuh, tapi seringainya seperti tidak terima. Kota Golden City, pada waktu yang sama. James, Erisa dan Xiaolong, saat ini tengah berada di hadapan Tuan Birawa, Handy, Ivory juga Dragon. Mereka sengaja dipanggil datang, untuk melaporkan hasil kerjanya, dalam merancang juga membangun apa-apa saja yang diperintahkan pada mereka. Aku cuma meminta laporan dari kalian saja, siapa tahu bisa membuat pikiran yang lagi kusut ini menjadi terurai, ucap Handy berterus terang. Baik Tuan Besar. Jawab salah seorang di antara mereka bertiga dengan patuhnya. Mengenai pembangunan perguruan, sampai saat ini, terutama tempat kediaman Tuan Muda, sudah selesai dikerjakan, cuma sedang dalam proses finishing saja. Diperkirakan sampai besok siang, tempat itu sudah bisa didiami. Mengenai bangunan lain, seperti rumah ibadah, sekolah dan asrama pengawal, sampai saat ini juga sudah hampir selesai dikerjakan. Aula latihan, lapangan, asrama guru, dan asrama murid masih dalam tahap pengerjaan, dan sudah mendekati 80%. Jika besok Tuan Besar ke sana, maka saya jamin, rumah yang akan ditempati oleh Tuan Muda, sudah bisa ditempati selamanya. Demikian laporannya Tuan. Ucap James selaku ketua tim pembangunan itu dengan sangat jelasnya. Bagus. Itu berita baik. Kedepannya aku juga menginginkan, bangunan-bangunan yang dibangun bersamaan dengan perguruan itu juga sudah mulai dan sedang dikerjakan. Respon Handy senang. Lalu bagaimana tentang gedung lantai 10, juga rumah para pengawal itu, apakah sampai sekarang belum juga dikerjakan? Tanya Handy ingin tahu. Mengenai pembangunan gedung markas besar pengawal, sampai saat ini, juga sedang dalam tahap pengerjaan Tuan. Begitu juga dengan pembangunan 1000 unit rumah, yang diperuntukkan bagi para pengawal yang sudah menikah, seluruhnya sedang dibangun secara berbarengan. Jawab James apa adanya.
Maka dari itu, cobalah kau turun sendiri, dan lihat kerja anak buahmu tersebut, agar kau tidak perlu bertanya lagi pada bawahanmu. Protes Tuan Birawa pada cucunya itu. Baiklah kek, nanti setelah Hendy selesai mengantarkan Draco ke perguruan itu, Hendy akan meninjau seluruh bangunan yang akan dan sedang dibangun itu, Hendy janji. Jawabnya enteng. Oh iya. Apakah selama dalam proses pembuatan, kalian ada menemukan kendala atau gangguan? Tanya Hendy seperti mengisyaratkan kekhawatiran tinggi. Sampai saat ini belum ada ditemui kendala itu Tuan, cuma keterlambatan bahan bangunan saja yang sering mengganggu. Kalau begitu, apa tidak sebaiknya kau datangi tempat pembuatan bahan bangunan tersebut, dan minta mereka mengkhususkan semua bahan-bahan itu untuk kita? Respon Hendy kurang senang. Tidak bisa Tuan Besar. Karena pihak lain juga membutuhkan bahan-bahan bangunan itu. Jawab James berterus terang. Bisa kau katakan, siapa pemilik toko, gudang atau perusahaan bahan bangunan itu? Tanya Hendy kurang senang. Pemiliknya adalah Jani, asal kota C, JB, yang bekerja sama dengan seorang pengusaha asal kota P, SB. Jawab James berterus terang. Apakah kau mempunyai kontaknya? Tanya Hendy semangat. Ada Tuan Besar. Jawab James cepat. Coba kau berikan padaku, atau langsung saja kau hubungkan aku dengan orang itu. Aku ingin bicara. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab James patuh, kemudian mencari kontak orang tersebut dan langsung dial ke pemiliknya. Siolung. Bisakah kau anggarkan dana yang lebih besar, agar kedepannya stok bahan bangunan kita melimpah? Kenapa tidak kau buat saja pabriknya cucuku? Tanya Tuan Birawa terkesan memberi usul. Maksud kakek? Tanya Hendy penasaran. Maaf Tuan Besar jika menyela, sambungan video sudah tersambung. Ucap James dengan perasaan tidak enak hati. Baik kau sambungkan saja ke laptopmu, biar gambarnya besar. Ucap Hendy tegas. Baik. Jawab James patuh. Halo James, apa yang bisa saya bantu? Tanya Jani tanpa melihat lagi siapa orang yang sedang video call dengannya. Maaf ini bukan James, tapi Hendy Mahesa Birawa dari Birawa Group. Jawab Hendy dengan suara tegas. Oh maaf kalau saya keliru, apa yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Jani sopan. Apakah Anda berniat ingin menjual perusahaanmu pada pihak luar? Tanya Hendy langsung pada intinya. Maksud Anda? Respon Jani keheranan. Perusahaanku sedang giat-giatnya membangun gedung-gedung baru, juga perumahan buat karyawan, tapi kekurangan pasokan bahan baku. Seperti yang anak buahku katakan, katanya stok di perusahaan Anda selalu tidak mencukupi, padahal produksinya dalam skala besar. Apakah Anda kekurangan modal atau ada pihak luar ataupun broker yang menekan Anda? Tanya Hendy apa adanya, dan berterus terang dalam bertanya. Sebenarnya ya Tuan, kami memang mengalami kendala dalam pengiriman juga perizinan, padahal produksi kami melimpah. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kekuatan orang-orang tersebut tidak mampu kami lawan. Kalaupun melawan pasti ujung-ujungnya akan mereka tekan lagi, dengan berbagai kebijakan dan aturan yang mengikat. Jawab Jani apa adanya. Apakah mereka meminta upeti? Tanya Hendy tegas. Benar Tuan, kelompok itu selalu meminta upeti dalam jumlah besar, sesaat setelah mengirimkan barang pesanan, katanya jaminan uang keamanan. Jawabnya berterus terang. Bisa Anda sebutkan siapa mereka? Tanya Hendy ingin tahu. Maafkan saya Tuan. Untuk saat ini kami tidak bisa melakukannya, karena sambungan telepon kami selalu disadap dan terus diawasi oleh mereka. Jawab Jani berterus terang dan takut-takut. Baik. Dengan atau tanpa Anda katakan,
kami akan tetap mencari dalang pemerasan itu dan Anda jangan takut akibat yang akan ditimbulkannya. Ucap Hendy memberi jaminan. Baik Tuan. Jawab Jani patuh. Jika Anda kurang nyaman dalam menjalankan bisnis pabrik semen itu, Anda bisa hubungi saya melalui James ini. Aku jamin, iklim usaha Anda akan kembali normal, dan bebas dari orang-orang yang kerjanya cuma memanfaatkan kelemahan orang lain. Ucap Hendy dengan ekspresi geram. Atau bagaimana kalau Anda melepaskan saham perusahaan Anda sebesar 70% pada Birawa Group? Tanya Hendy tiba-tiba. Itu memang rencana kami Tuan, tapi kami selalu diancam agar tidak melepaskan saham kami pada pihak luar. Jika kami nekat melakukannya, maka perusahaan kami akan dibakar dan kami akan dihabisi. Jawabnya takut-takut. Aku jadi penasaran dengan orang yang berani mengganggu perusahaanmu tersebut, sampai kalian menjadi ketakutan seperti itu. Apakah kalian tidak pernah melaporkannya pada pihak kepolisian, agar mereka bertindak dan melindungi hak kalian sebagai pengusaha? Tanya Hendy ingin tahu. Sampai saat ini, sudah sering kami laporkan Tuan, bahkan secara tertulis, dan sudah banyak dari pihak mereka yang ditangkap. Tapi seperti jamur di musim hujan, dipetik satu tumbuh yang lain, seperti tidak ada habis-habisnya. Respon Jani apa adanya. Bagaimana kalau orang-orangku turun tangan, dan mengawal proses pengiriman bahan-bahan itu, agar selamat dan tidak mendapat gangguan sampai ke tempat kami? Tanya Hendy sekaligus memberi usul. Kami tidak berani Tuan, takut pihak mereka tidak terima dan menekan perusahaan kami. Jawab Jani ragu-ragu. Kalian tenang saja, dan serahkan itu pada kami. Aku sudah sering berhadapan dengan broker jahat seperti itu. Bukannya menolong dan memudahkan urusan, malah mereka memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Tindakan mereka malah membuat perusahaan jadi tidak leluasa dalam bergerak, karena selalu bergantung pada mereka. Jika Anda izinkan, kami akan mengirim 5.000 pengawalku, untuk mengawal pengiriman semen-semen itu, hingga sampai ke tujuan, karena kami sangat membutuhkan bahan bangunan tersebut. Kalau itu memang keputusan Tuan, kami serahkan hal tersebut pada kebijakan Anda saja. Jawab Jani lemah. Oh ya Tuan. Tentang pembelian saham perusahaan, akan kami bicarakan pada rekan kerja kami, karena dia yang paling banyak memegang sahamnya. Ucap Jani lagi memberi solusi. Baiklah kalau begitu. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan mengundang Anda juga rekan bisnis Anda, untuk datang ke kotaku, dan membicarakan bisnis jual beli perusahaan Anda itu. Jawab Hendy cukup lega. Baik Tuan. Kami menunggu berita selanjutnya. Jawab Jani senang. Di sebuah rumah mewah bergaya adat suku tertentu, di wilayah Pulau Es bagian barat. Datuk. Sepertinya ada pihak luar yang mencoba mengganggu bisnis kita, dan menghalangi rejeki masuk ke kantong kita. Ucap seseorang pada lelaki parubaya, tapi masih kelihatan sehat dan bugar. Cepat cari tahu siapa orang itu. Aku tidak mau pundi-pundi uang kita, diambil atau dipangkas oleh orang tersebut. Jika perlu kirim orang-orang kita untuk menghabisi orang yang tidak tahu diri itu. Berani-beraninya mau melawan Maringgi, orang terkuat dan berkuasa di kota ini. Ucap orang tersebut dengan ekspresi marah. Baik Datuk. Semua perintah akan saya laksanakan dengan baik. Jawab orang tersebut patuh, kemudian berkata lagi. Datuk jangan khawatir. Orang seperti itu sudah sering muncul dan mencoba menghalangi kita. Tapi dia tidak tahu, kalau kita mempunyai 1.000 orang-orang kuat, yang tersebar di sepanjang jalan lintas es, sampai ke pelabuhan penyeberangan. Jika ekspedisi pengiriman semen-semen itu tidak mengantongi surat jalan dari kita, maka saat itu juga, tim kita akan turun tangan, dan menahan semua barang kiriman itu.
Jawab Risman penuh percaya diri. Bersambung.